Kobe Bryant, salah satu pemain terhebat yang pernah ada dalam sejarah. Salah satu scorer terbaik dalam sejarah. Namun kita tahu betapa cepatnya ia pergi. Namun kepergiannya membuat saya bertanya-tanya, apakah ia tidak pernah merasa di bawah dan dendam terhadap seorang pemain yang pernah mengejeknya? Dalam episode kali ini, kami akan membahas 6 momen balas dendam Kobe Bryant. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear. Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia dari @easysportswear ya. Semangat! Balas dendam Kobe Bryant ke Charlotte Hornets. Anda pasti tahu bahwa sebenarnya Kobe tidak didraft oleh LA Lakers pada tahun 1996. Kobe didraft oleh Charlotte Hornets di urutan pick nomor 13. Saat itu, Kobe hanyalah seorang anak 17 tahun. Kebetulan, LA Lakers sedang ingin melakukan trade kepada center mereka yaitu Vlade Divac untuk membuka cap space bagi bintang Magic yaitu Shaquille O'Neal untuk masuk ke LA Lakers. Dan akhirnya, Hornets pun men-trade Kobe di hari ia didraft ke LA Lakers. Terungkap bahwa sebenarnya alasan Hornets menukar Kobe adalah saat itu mereka tidak membutuhkan seorang guard. Kobe pun bercerita di Knucklehead Podcast bahwa pada saat malam NBA Draft 1996, General Manager Hornets saat itu yaitu Bob Bass berkata kepada Kobe bahwa keputusan kami men-trade kamu adalah hal yang bagus. Kamu tidak akan terpakai di tim ini setelah Kobe di-trade ke Lakers. Kobe pun dalam hati langsung menjadi panas. Dan ia bercerita juga bahwa tepat di momen itu, ia sudah ter-trigger untuk balas dendam kepada Hornets. Pelatih Hornets saat itu yaitu Dave Cowens juga berkata bahwa Kobe hanyalah seorang anak kecil yang tidak akan cocok dengan tim Hornets yang berisi pemain-pemain dewasa seperti Glenn Rice dan Dell Curry. Dan kita tahu semuanya bahwa Kobe berhasil mempermalukan dan membalas dendamnya kepada Hornets. Meskipun di musim pertamanya di Lakers masih belum terlalu dominan, namun kita tahu di musim kedua hingga akhir karirnya, ia menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada di sejarah bola basket. Rivalry Kobe dan Allen Iverson. Rivalry antara kedua pemain ini memang tidak banyak dibicarakan. Banyak rivalry lain yang lebih terkenal seperti MJ dan Pistons, LeBron dan Curry, dan lain-lain. Namun sebenarnya, rivalry ini juga yang membuat Kobe menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Pada saat NBA Draft 1996, Allen Iverson didraft oleh Philadelphia Sixers di urutan pertama, sedangkan Kobe hanyalah di urutan ke-13 saat itu. Hal ini tentu membuat Iverson langsung mendapat popularitas dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik bahkan sebelum ia memainkan satu pertandingan NBA-nya. Sedangkan Kobe, tentu saja di urutan ke-13 tidak banyak orang yang membicarakannya. Hal ini menjadi bahan bakar bagi Kobe untuk membuktikan bahwa ia jugalah pemain yang sehebat Iverson, atau bahkan lebih hebat. Kobe pun mengakui bahwa di awal karirnya, ia berusaha untuk selalu mencari cara bagaimana menjaga Iverson dan mengalahkannya. Pada 12 November 1996, Kobe dan Allen Iverson sama-sama bermain, namun melawan tim yang berbeda. Kobe bermain melawan Houston Rockets, namun ia hanya mencetak 2 poin saja. Sedangkan Iverson yang bertandang ke markas New York Knicks mencetak 35 poin. Saat Kobe kembali ke kamarnya setelah bermain, seketika ia merasa malu. Sports Center membandingkan dirinya dengan Allen Iverson. Mengetahui perbandingan poin yang dicetaknya dengan poin yang dicetak Iverson, ia merasa sangat malu. Ia membalikkan meja, menghancurkan kursi dan televisi, dan tidak hanya itu, Allen Iverson lagi-lagi mempermalukan Kobe pada 19 Maret 1999. Musim ketiga Kobe dan Iverson. Mereka pun bertemu. Karena berada di posisi yang sama, Kobe pun menjaga Allen Iverson. Namun Iverson terlalu hebat bagi Kobe malam itu. Dribble, Rice shuts him off. Now here's Iverson dribbling. Going back and forth, shoots a long outside jumper and hits it. Wow! Okay, that wasn't bad defense at all by Kobe. Allen Iverson mencetak 41 poin, 10 assist, dan 5 rebound di depan muka Kobe. Dan Sixers pun juga menang 105-90 di sana. Padahal kita tahu bahwa Iverson tidak punya rekan setim yang sehebat dirinya, sedangkan Kobe masih punya Shaq. Ditambah lagi, saat itu, Kobe sudah menjadi All-Star 1 kali di musim sebelumnya, sedangkan Iverson belum. Kobe pun banyak diolok-olok di media. Hal ini membuat Kobe memiliki obsesi yang tinggi untuk mengalahkan AI.
ia berjanji untuk mempelajari gerakan AI seperti seorang maniak. Ia membaca semua artikel dan buku tentang AI. Ia juga melihat semua game yang ia mainkan. Saat dibahas, Kobe berkata, "Aku harus menjadi salah satu defender terbaik sepanjang masa. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi." Berlanjut ke pertandingan selanjutnya pada 20 Februari 2000, di mana keduanya bertanding lagi. Tentu saja, lagi-lagi Kobe disuruh untuk menjaga AI. Namun pada kuarter pertama saja, Kobe sudah mendapat 2 foul saat menjaga AI. Derek Fisher pun akhirnya ditugaskan menjaga AI. Namun AI finish dengan 16 poin di first half saat Derek Fisher menjaganya. Saat di second half, pelatih Lakers Phil Jackson mencoba mempercayai Kobe lagi untuk menjaga AI. Dan disinilah mulai terjadi hal menarik. Kobe pun berhasil meredam offense AI. Ia melakukan 4 blok terhadap AI di second half total. Kobe pun juga melakukan blok krusial saat di detik-detik terakhir. AI pun bahkan tidak mencetak poin sama sekali saat second half saat Kobe menjaganya. Dan tentu, Kobe pun menyelesaikan tugas balas dendamnya. Kobe dan T-Mac. Kalian tentu tahu bagaimana rasanya membalas dendam secara instan. Di possession sebelumnya, Anda di-ankle break oleh lawan. Namun beberapa detik kemudian, Anda membawa bola dan mungkin meng-ankle break orang yang sama, yang meng-ankle break Anda sebelumnya. Kedua shooting guard ini juga sangat hebat pada masanya. T-Mac juga 2 kali menjadi scoring title pada 2000-an, mengalahkan Kobe, Shaq, dan AI. Kobe pun mengakui kehebatan T-Mac dengan berkata, "Orang yang selalu memberiku masalah adalah Tracy McGrady. Dia bisa melakukan semua hal yang aku lakukan, dan dia lebih tinggi dariku." Pada suatu pertemuan mereka, T-Mac melakukan gerakan ini kepada Kobe. Kobe pun terkena ankle breaker di sana. Namun tepat di position selanjutnya, Kobe langsung membalas dendam kepada T-Mac. Kobe pun langsung mendapat technical foul karena euforianya membalas dendam kepada T-Mac akibat hal ini. Kobe dan Mike Miller. Saat itu, Mike Miller masih bermain di Memphis Grizzlies dan bertemu melawan Lakers. Mike Miller melakukan ini pada kuarter ketiga. Giving up 2 points. Now the Lakers had 18 turnovers as Mike Miller goes to the weak side. It's a foul as Kobe took a shot on Miller's approach to the basket. Sikut Mike mengenai daerah mata kiri Kobe saat melakukan layup. Kobe pun harus keluar meninggalkan pertandingan dan mendapat 3 jahitan akibat hal ini. Saat berjalan ke locker room, Kobe pun mengeluarkan gestur yang kelihatannya ingin membalas perbuatan Mike Miller. Dan tak lama kemudian, Kobe pun kembali dan pada saat awal kuarter keempat, Kobe melakukan ini. Dan balas dendam Kobe pun terbayar. Namun sayang, Kobe harus disuspend 2 pertandingan akibat hal ini karena ia dianggap sengaja melakukannya. Kobe dan pelatih Del Harris. Pada saat Kobe bermain di Lakers 3 musim awalnya, Lakers sedang berada di bawah kepelatihan coach Del Harris. Namun Kobe bercerita bahwa pada saat musim rookie, ia sangat membenci pelatihnya. Pelatihnya lebih menyukai Eddie Jones, shooting guard Lakers saat itu, yang dirasa lebih hebat dari Kobe. Hal ini pun membuat Kobe jarang dimainkan di musim pertamanya. Terbukti di musim awalnya, Kobe hanya mencatatkan 7,6 poin per game dan bermain 15,5 menit per game saja. Kobe pun berkata bahwa aku sangat membenci Del. Kalau aku punya kesempatan membalasnya, aku akan lakukan. Hal ini membawa kita ke 20 Desember 2005. Pada hari itu, Kobe bermain melawan Dallas Mavericks. Dallas Mavericks di musim ini adalah tim yang sangat hebat, di mana di akhir musim, mereka berhasil melaju ke final melawan Miami Heat. Del Harris saat itu menjadi asisten pelatih Dallas Mavericks. Tentu Kobe pun punya motivasi yang besar untuk membalaskan dendamnya di pertandingan ini. Dan Kobe melakukan ini. Sparkled in this first quarter. Kobe another outside shot. Kobe goes up to the ceiling, gets it. Leitner turns to 8-footer. Will be Sam Duncan. Kobe with the dribble shot. 17-footer. He hit another one. Timeout, Dallas. Listen to this crowd. Kobe mencetak 62 poin di malam itu. Padahal ia hanya bermain 3 kuarter saja. Saat selesai pertandingan, ia ditanyai reporter mengenai apakah yang menjadi motivasimu untuk mencetak 62 poin. Kobe tertawa dan menjawab, Del Harris.
Kobe Bryant dan Mark Cuban. Bagi kamu yang belum tahu, Mark Cuban adalah pengusaha terkenal dan pemilik dari tim Dallas Mavericks. Pada 2013, Lakers terkenal dengan super timnya. Namun mereka hancur dan gagal. Banyak yang bilang bahwa salah satu penyebabnya adalah Dwight Howard. Namun ada juga yang bilang karena Kobe Bryant. Ia dianggap terlalu maruk dan membuat timnya hancur. Pada saat itu, Bryant sedang berada di bawah kontrak 3 tahun $87 juta atau sekitar 421 miliar rupiah per tahun. Kontrak yang sangat-sangat besar. Namun owner Mavericks yaitu Mark Cuban merasa Kobe sudah tidak pantas mendapatkan kontrak sebesar itu. Kobe pun tidak berhasil membawa Lakers menjadi championship contender lagi, terakhir pada 2010. Mark pun menyarankan Lakers untuk melakukan amnesty kepada kontrak Kobe. Amnesty adalah keadaan di mana tim bisa mengeluarkan seorang pemain yang punya kontrak besar, namun performanya jauh di bawah ekspektasi yang diharapkan. Pernyataan ini dilontarkan oleh Mark Cuban pada 23 Februari 2013. Dan betapa menariknya, bahwa 1 hari kemudian, Lakers kebetulan bertandang ke markas Dallas Mavericks. Kobe pun yang mengetahui pernyataan Mark tentu ingin membalas dendamnya. Dan shot clock at 7. Bryant for 3. That's good. Bryant falling away. It's good. Make him be the shooter. Bryant head fake. Pulling up. Puts it in. Kobe pun panas. Ia mencetak 38 poin di depan muka Mark Cuban yang menyaksikan game ini. Kobe pun mengakhiri balas dendamnya dengan tweetnya yang berkata, "Amnesty itu." Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.